Ya, sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Andre Vincent Wenas. Sahabat, perbincangan mengenai senjata nuklir dan tenaga nuklir itu senantiasa menarik karena memang ini bicara soal energi, power. Ini ada catatan yang bagus yang ditulis oleh Pak Markus Wauran berjudul Indonesia dan Senjata Nuklir. Nah, Pak Markus Wauran ini adalah Wakil Ketua Dewan Pendiri Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia atau HIMNI. Beliau juga seorang politisi senior, mantan anggota DPR RI. Nah, catatan yang ditulis oleh Pak Markus baru-baru ini berjudul Indonesia dan Senjata Nuklir. Apa isinya? Begini. Dalam keterangan pers pada tanggal 4 Februari 2020 yang lalu, Menko Kemaritiman dan Investasi, Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, selanjutnya kita panggil Pak Luhut Panjaitan, mengungkapkan kekesalannya pada saat mengikuti World Economic Forum di Davos, Swiss pada pada awal Januari 2020. Kekesalan itu karena ada Jenderal Amerika Serikat bertemu dengan para jenderal utusan dari Cina, India, dan Korea Utara. Namun Pak Luhut Panjaitan sebagai seorang jenderal juga tidak diajak. Nah, melihat hal tersebut, Pak Luhut Panjaitan mendekati jenderal dari Amerika Serikat itu dan memperkenalkan diri sebagai seorang jenderal dari Indonesia dan lulusan Amerika Serikat, serta menjelaskan bahwa Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah. Dari percakapan dengan jenderal Amerika Serikat itu, rupanya Pak Luhut Panjaitan tidak diajak karena Indonesia tidak memiliki senjata nuklir. Sedangkan Cina, India, dan Korea Utara memiliki senjata nuklir. Jadi Indonesia tidak diperhitungkan. Setelah kembali ke Indonesia, Pak Luhut Panjaitan menemui Presiden Joko Widodo dan mengusulkan agar Indonesia memiliki senjata nuklir. Namun ditolak oleh Presiden Joko Widodo karena ada prioritas lain yang harus dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat, senjata nuklir dapat dibedakan dengan bom yang memiliki hulu ledak nuklir yang dijatuhkan pesawat terbang di satu tempat dan rudal yang memiliki hulu ledak nuklir ditembakkan dari pesawat udara, kapal perang, kapal selam, dan dari darat. Dalam percakapan dengan seorang ahli nuklir, kapal perang dan kapal selam militer yang menggunakan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, untuk menggerakkan mesinnya agar jalan disebut juga sebagai senjata nuklir. Bom nuklir itu sendiri beratnya berbeda-beda. Demikian pula rudal nuklir, jarak tembaknya bisa satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan kilometer. Seperti rudal ICBM Intercontinental Ballistic Missile adalah rudal antar benua yang bisa mencapai sasaran di atas 10.000 kilometer. Dari Cina bisa mencapai Amerika Serikat, demikian pula sebaliknya, dari Amerika Serikat bisa mencapai ke Cina. Terkait keinginan Pak Luhut Panjaitan agar Indonesia punya senjata nuklir, timbul pertanyaan, apakah ada ahli Indonesia yang mampu membuat senjata nuklir? Apakah Indonesia mudah atau tidak ada halangan dalam membuat atau memiliki senjata nuklir? Untuk menjawab pertanyaan pertama, penulis Pak Markus Wauran teringat suatu percakapan dengan seorang ahli nuklir Indonesia pada tahun 1990-an. Lupa tahun persisnya. Namanya Pak Sudiartomo Suntono dengan gelar seorang doktor, doktorandes, MSc, lulusan S1 jurusan kimia dari UGM tahun 1907 dan S3 dari University Salford, Inggris tahun 79. Di kalangan Batan, beliau populer dipanggil Tommy atau Pak Tommy. Saat itu beliau sebagai pejabat di Batan. Penulis minta waktu untuk bertemu dengan beliau sebagai persiapan untuk kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam akhir percakapan tersebut, penulis Pak Markus Wauran bertanya apakah Indonesia, khususnya Batan, bisa membuat senjata nuklir. Dengan enteng tapi penuh keyakinan beliau menjawab, bisa, dengan menguraikan dari segi rumus kimia dan teknik nuklir yang Pak Markus Wauran sendiri tidak paham karena tidak pernah belajar soal kimia dan teknologi nuklir. Sebagai tambahan, seorang gurunya almarhum Sutaryo Supardi pernah mengatakan kepada Pak Markus Wauran ini bahwa Pak Tommy adalah salah satu ahli nuklir yang pintar yang dimiliki Indonesia di atas teman-temannya. Namun sayang, Pak Tommy yang pernah menjadi kepala Batan pada 2002 dan 2007
sampai 2007 telah meninggal dunia pada 27 April 2007, sebulan setelah melepaskan jabatannya sebagai kepala Batan. Karena kepakarannya, almarhum Tommy ini menjadi narasumber dalam berbagai konferensi nasional dan internasional tentang nuklir. Apakah saat ini Batan dan Indonesia juga memiliki ahli-ahli yang bisa merekayasa senjata nuklir? Pak Markus Waura mengaku tidak mengetahuinya, tapi pasti pemerintah memiliki datanya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kedua, Indonesia tidak mudah untuk membuat atau memiliki senjata nuklir karena terikat pada perjanjian internasional dan regional di mana Indonesia ikut menandatanganinya. Juga hambatan-hambatan moral dan politis. Nah, kalau soal perjanjian internasional tersebut, begini adanya. Pertama adalah NPT, Nuclear Weapons Non-Proliferation Treaty, sebagai perjanjian internasional. Pada saat penandatanganan NPT ini, maka hanya ada 5 negara yang secara resmi diakui memiliki senjata nuklir, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, sekarang jadi Rusia, Perancis, Inggris, dan Tiongkok. Pada awalnya, NPT ini ditandatangani oleh 62 negara pada 1 Juli 1968. Efektif berlaku pada Maret 1970, dan Indonesia menandatanganinya pada tanggal 2 Maret 1970. NPT ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978. Perjanjian NPT ini berlaku 25 tahun. Namun pada tanggal 11 Mei 1995 di New York, 170 negara sepakat NPT dilanjutkan tanpa batas waktu. Sampai saat ini ada 191 negara yang menandatangani NPT, Non-Proliferation Treaty. Sebaliknya ada beberapa negara yang sampai saat ini tidak menandatangani NPT tersebut, yaitu India, Pakistan, dan Israel. Korea Utara yang awalnya menandatangani pada 12 Desember 1985 kemudian keluar pada 11 April 2003 karena masalah dengan Amerika Serikat. Adapun isi pokok dari NPT ini ialah 1. Non-proliferation, artinya tidak ada pengembangan senjata nuklir dan negara pemilik senjata nuklir dilarang mentransfer serta membantu, mendorong, dan membujuk negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir untuk membuat atau memiliki senjata nuklir. Kedua, disarmament, yaitu perlucutan senjata nuklir, dan negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir dilarang menerima transfer senjata nuklir serta tidak mencari atau menerima bantuan dalam pembuatan senjata nuklir. Yang ketiga, nuclear for peace, yaitu nuklir untuk perdamaian yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (CNWFZ) sebagai perjanjian regional. Tadi internasional, ini perjanjian regional. Perjanjian ini dikenal dengan Traktat Bangkok karena ditandatanganinya di Bangkok oleh negara-negara ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perjanjian ini ditandatangani pada 15 September 1995, open for signature 15 Desember 1995, dan entered into force 1997. Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997. Perjanjian ini antara lain berisi 6 kewajiban, dan salah satunya berbunyi tidak mengembangkan, memproduksi, ataupun membeli, mempunyai, ataupun menguasai senjata nuklir, pangkalan senjata nuklir, ataupun melakukan uji coba atau menggunakan senjata nuklir dimanapun juga, baik di dalam maupun di luar kawasan Asia Tenggara. Dari kedua perjanjian tersebut di atas, di mana Indonesia menandatanganinya, maka sulit bagi Indonesia untuk membuat dan atau memiliki senjata nuklir. Memang dalam pasal 10 perjanjian NPT berbunyi, membolehkan sebuah negara untuk mundur dari perjanjian jika terjadi hal-hal penting yang berhubungan dengan subjek perjanjian ini, telah mengacaukan kepentingan utama negara tersebut, memberikan pemberitahuan 3 bulan sebelumnya, dan negara tersebut harus memberikan alasannya keluar dari perjanjian ini. Jika Indonesia keluar secara resmi dari perjanjian NPT, tidak otomatis bisa membuat senjata nuklir karena kita masih terikat lagi pada perjanjian CNWFZ
Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone sebagai perjanjian yang bersifat regional yang meliputi kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain ada hambatan atau tantangan moral dan politik sebagaimana akan diuraikan di bawah ini atau berikut ini. Kenyataannya dalam kegiatan internasional Indonesia konsisten bersuara anti senjata nuklir. Indonesia selalu ditunjuk sebagai koordinator kelompok kerja atau Pokja perlucutan senjata gerakan non-blok. Selama ini Indonesia telah mengkoordinasikan posisi bersama negara-negara gerakan non-blok dalam berbagai forum mekanisme perlucutan senjata PBB. Indonesia selalu minta agar seluruh negara berpihak pada perjanjian nuklir ini, termasuk negara-negara pemilik teknologi nuklir agar terikat pada komitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang menarik juga pernyataan Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi di depan pertemuan pleno tingkat tinggi memperingati dan mempromosikan Hari Internasional untuk penghancuran menyeluruh dari senjata nuklir di New York tanggal 2 Oktober 2020 yang antara lain mengatakan terdapat 3 pokok pandangan penting yang ingin saya garis bawahi. Pertama, NPT perlu dipertahankan dan ditegakkan. Kemajuan implementasi yang seimbang pada 3 pilar NPT sangat penting, termasuk kewajiban semua negara pemilik senjata nuklir untuk memajukan pilar perlucutan senjata. Yang kedua, mekanisme dan arsitektur perlucutan senjata nuklir yang relevan harus diperkuat. Konferensi perlucutan senjata, Conference of Disarmament atau CD, harus menjalankan mandatnya. Pemberlakuan entry into force segera dan universalisasi. Traktat Larangan Uji Coba Nuklir Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT), Traktat Larangan Senjata Nuklir Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), akses semua negara pemilik senjata nuklir pada Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir (KBSN) seperti CNWFZ (Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone) harus diupayakan bersama dengan kesepakatan pengendalian senjata atau arms control di antara negara-negara pemilik senjata nuklir, tetapi melalui solidaritas global. Yang ketiga, perlucutan senjata nuklir harus memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran global. Dalam kenyataan, negara-negara yang awalnya diakui memiliki senjata nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok tidak melaksanakan perjanjian NPT secara konsisten, di mana mereka tidak melakukan disarmament atau perlucutan dan pemusnahan senjata nuklir. Dari berbagai pemberitaan, negara-negara ini terus mengembangkan senjata nuklirnya, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan daya rusaknya dan jangkauannya ribuan kali dari tragedi Hiroshima dan Nagasaki. Demikian pula negara-negara yang tidak menandatangani NPT seperti India, Pakistan, dan Israel disinyalir memiliki senjata nuklir dan terus mengembangkannya, termasuk Korea Utara yang cabut diri dari keanggotaan NPT tahun 2003, secara terang-terangan dan terbuka telah melakukan uji coba senjata nuklirnya beberapa kali. Israel, walaupun tidak terbuka, disinyalir memiliki senjata nuklir yang jumlah dan kualitasnya menyaingi negara-negara besar sebagai persiapan diri dari ancaman negara-negara sekitarnya. India dan Pakistan sebagai musuh bebuyutan juga berlomba membuat senjata nuklir karena satu sama lain saling mengancam. Juga Iran, walaupun pernah membantah tidak memiliki senjata nuklir, namun diduga juga memiliki senjata nuklir karena berbagai tantangan dari sementara negara-negara sekitarnya, terutama Israel. Memang kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari tingkat kemampuan dan kemajuan ekonominya, dengan ukuran tingkat kemakmuran yang tinggi dinilai dari income per kapita, cadangan devisa, GDP, dan lain-lain. Tetapi juga dari kekuatan militernya, baik pasukan, jumlah dan kualitasnya, serta pengalaman tempurnya, serta persenjataannya. Fakta membuktikan, sahabat, bahwa Korea Utara yang memiliki senjata nuklir, walaupun rakyatnya melarat, ditakuti oleh Jepang dan Korea Selatan yang tingkat kemakmurannya jauh di atas Korea Utara. Indonesia sendiri pernah berjaya saat pemerintahan Presiden Soekarno, di mana Angkatan Perang Republik Indonesia, APRI,
kemudian berganti nama ABRI dan saat ini menjadi TNI. Saat itu dinilai sebagai kekuatan yang terkuat di Asia Tenggara dan negara-negara tersebut segan, akui dan respect. Dan mungkin juga ada yang takut dengan keberadaan APRI, walaupun ekonomi Indonesia tidak melebihi negara-negara tetangga tersebut. Contoh lain adalah Irak di bawah kekuasaan Saddam Hussein. Kekuatan militernya juga disegani oleh negara-negara tetangga. Nah, melihat ketidakadilan kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir saat ini, khususnya negara-negara yang menjadi anggota NPT, maka pernyataan Pak Luhut Panjaitan agar Indonesia memiliki senjata nuklir sebenarnya sangat dipahami dalam konteks kepentingan Indonesia sendiri untuk jaga diri, juga demi harga diri. Dengan prinsip tentunya negara lain bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Namun jika Indonesia akan membuat senjata nuklir, maka syarat formalnya Indonesia harus keluar dari minimal dua perjanjian tersebut, yaitu NPT (Non-Proliferation Treaty) dan SHAN-WFS (Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone). Perjanjian itu. Namun untuk Indonesia keluar dari kedua perjanjian tersebut, harus diperhitungkan dulu secara sangat matang segala dampak negatif dan yang berbahaya bagi Indonesia tentunya. Terutama bagaimana sikap negara-negara ASEAN atas sikap Indonesia untuk memiliki senjata nuklir. Pasti mereka tidak diam. Apalagi jika ada negara-negara lain yang menghasut mereka untuk menentang sikap Indonesia tersebut. Jelas ada keprihatinan dan mungkin akan bersikap mencela sekaligus memusuhi Indonesia yang akibatnya segala prestasi Indonesia atas kemajuan ASEAN akan sirna sama sekali. Kemungkinan besar Indonesia akan terkucil dan dikucilkan dalam pergaulan ASEAN. Demikian pula dunia internasional akan sangat prihatin dengan sikap Indonesia tersebut, karena bertentangan dengan sikap politik dan moral Indonesia selama ini yang aktif menggalang dunia internasional untuk mempertahankan dan melaksanakan NPT dan perjanjian internasional lainnya untuk menciptakan dunia bebas dari senjata nuklir. Sikap mereka ini nantinya bukan hanya mencela, tapi juga bisa merembet sampai pada upaya sabotase dalam berbagai bentuknya. Di sisi lain, dunia internasional, apalagi negara-negara yang tidak senang atau tidak simpatik dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, akan berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan anti-Jokowi di dalam negeri untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka jika Indonesia hendak membuat atau hendak memiliki senjata nuklir, harus dikaji secara luas dan mendalam melalui proses komunikasi dan konsultasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri, serta memperhitungkan secara matang segala dampaknya. Mungkin ide dari Pak Luhut Panjaitan ini bisa dimulai dulu dengan mempersiapkan SDM, sumber daya manusia, dan komponen terkait lainnya sebanyak mungkin untuk menguasai pembuatan senjata nuklir. Sehingga jika pada saatnya nanti situasi telah memungkinkan atau karena situasi yang dihadapi Indonesia tidak ada pilihan lain, to be or not to be, maka Indonesia telah siap untuk membuat senjata nuklir dan tidak berharap atau tergantung pada negara-negara lainnya. Jadi kita mandiri. Demikian catatan yang ditulis oleh Pak Markus Wauran, Wakil Ketua Dewan Pendiri HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, Jakarta 30 Juni 2021. Kiranya bisa menjadi horizon atau memperluas wawasan, juga sekedar masukan bagi pemerintah dalam menyikapi kebijakan-kebijakan terkait nuklir sebagai energi, sebagai senjata, dan sebagai atau pembangkit listrik. Kiranya bermanfaat, kita jumpa lagi di session berikutnya.